semi online. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah tentu sudah dapat laporan dari proktor atau OPS bahwa sekolah Ibu mandirikah atau menumpangkah atau mandiri dan ditumpangi. Nah, tentu sudah dapat masukan. Nah, apa itu penjelasannya? Sudah dijelasin juga sama teman-teman proktor. Kemudian moda ini ada online, ada semi online. Nah, terkadang kami di dinas jumpai gini Bapak Ibu kepala sekolah, proktor mengusulkan online mandiri atau online menumpang karena jumlah unit komputer tidak mencukupi. Tapi kepala sekolah berpikir, kenapa kita harus menumpang? Kenapa nggak mandiri? Nah, jadi Bapak Ibu, selepas hari ini Bapak Ibu akan memutuskan, mengambil sebuah keputusan apakah mandiri atau menumpang, apakah semi online atau online. Karena setiap keputusan itu ada biaya yang dikeluarkan, ada risiko yang akan Bapak Ibu hadapi, dan itu beda-beda. Nah, jadi saya pengennya keputusan itu diambil oleh penanggung jawab tertinggi di sekolahnya, yaitu kepala sekolah. Tadi sudah saya survei, yang mandiri itu 30%, yang mandiri dan ditumpangi hanya satu sekolah, yang menumpang itu sangat banyak, 14 sekolah. Dan ini kalau didistribusikan menumpang ke satu sekolah nggak mungkin. Maka offsetnya yang menumpangi harus kita paksa dengan lembut untuk mandiri. Nah, agar untuk mandiri jumlah sarananya harus mencukupi minimal 5 laptop atau 5 unit komputer. Nah, dalam hal inilah Bapak Ibu ambil keputusan. Pak Asep kalau punya laptop dulu, tinggal punya guru dulu, tinggal isinya dilempar, boleh. Nah, itu keputusan kepala sekolah. Pak Asep yang kalah di tahap itu Bapak Ibu terima dana 200 juta, beli laptop 5. Nah, yang repot yang terima dana 12 juta atau 15 juta. Karena beli server habis 15 juta, nggak ada gaji lagi kan. Nah, itu memang menumpang. Mau tak mau itu memang pilihan terbaik menumpang. Nah, biaya ini tentu terkait dengan Bapak Ibu selaku pengguna anggaran di sekolahnya. Jadi kalau itu masih sarana, belum lagi jasa Bapak Ibu proktor ini juga harus kita bebankan di dana pos. Jasa proktor itu satu hari 150. Teman-teman ada 2 hari berarti 300. Itu hari H. Teman-teman juga ada yang lagi Mbak, juga 2 hari berarti sudah 600. Proktor 600, teknisi 600, pengawas 100, 400. Nah, itu harus biaya minimal yang dikeluarkan oleh sekolah. Belum lagi biaya fungsi, biaya listrik, biaya peralatan dan lain-lainnya. Tapi ini masih jauh. Setidaknya kami kasih gambaran. Bapak Ibu berpikir menganalisa yang bisa kemampuan sekolahnya hanya menumpang dan menumpang. Bapak saya kami bisa mandiri, cukup punya kami ada 2, pinjam punya guru, pinjam punya siswa, bisa mandiri tanpa beli laptop. Alhamdulillah kalau bisa Ibu mengkondisikan itu. Tinggal biaya proktor selama hari H dan selama gaji. Kemudian kalau Bapak Ibu pakai semi online, nah semi online ini lebih mahal lagi biayanya. Karena Bapak Ibu harus beli komputer Indo atau komputer server. Itu kisaran harganya bisa 10 jutaan. Kemudian tentu ada biaya keamanannya Pak.
mungkin lokal, ada laptop, ada komputer ditinggal tanpa ada pengaman. Kalau Bapak ada di jarak jauh, alhamdulillah ya, nggak bisa orang masuk. Tapi kan kejadian ya, Tapung, ya, yang 2000 berapa kehilangan alat ANPK, UNPK di Tapung nggak salah. Sehingga dia lupa besok dua. Hari minggunya malam Ahad, malam Senin hilang, besoknya mau ujian, paginya sudah selesai ya, nggak online malingan. Nah ini biaya-biaya itu akan dibebankan ke dana pos nanti. Nah tentu secara detail dan diuji nanti akan kami telah. Kemudian Bapak Ibu ambil keputusan, Bapak Ibu pindahkan ke RKA, ubah RKA. Nah barulah keputusannya apakah mandiri, menumpang, online, semi online. Nah kalau Bapak Ibu kepala sekolah masih belum jelas, bisa bertanya dengan proktor. Kira-kira berapa biaya ini? Kalau status mandiri online berapa biayanya untuk sekolah kita? Kalau dia mandiri semi online berapa pula estimasi biayanya? Nah dari situ Bapak Ibu mengkalkulasikan kemampuan dana pos, barulah ambil keputusan mandiri, online, mandiri, semi online. Menumpang, kalau menumpang ikut yang ditumpangi aja. Kalau menumpang Bapak Ibu cukup bayar proktor dan teknisi dan pengawas aja sama konsumsi mereka. Ibaratnya itu dibenarkan di dana pos. Jadi tidak perlu nyiapin alat, tidak perlu nyiapin beli komputer server. Cukup upah pelaksanaan saja yang dibayarkan ke sekolah yang ditumpangi. Itu sangat minim biaya. Paling ibu repot membawa anak saja. Selama 2 hari bawa anak ke sekolah yang ditumpangi. Oke. Tadi dia sampaikan Ya. Kalau segi konsekuensinya kita harus menyiapkan peralatan. Ya. Misalnya minimal 1 komputer atau laptop yang servernya itu minimal 8. Kalau diangkakan sekitar 10 atau 11 juta. Ya. Nah, kalau online memang agak minim. Iya. Secara pengeluaran. Cuma ini Pak Zek, untuk ibu atau bapak sekolah, tingkat online ini kalau terjadi jaringan umpamanya kabel ya, sehingga tidak bisa anak itu pergian, atau mungkin kendala teknis dan sebagainya. Kalau itu umpamanya terjadi nanti, artinya kan gagal ya murid untuk asesmen itu sekolah ya. Iya. Jangan sampai proktor diomelin nanti apa nggak berhasil, kan dia udah memutuskan online kan gitu. Iya. Oke, baik. Saya paham. Jadi mengapa saya tetap keputusan itu dikeluarkan oleh kepala sekolah, bukan diserahkan bulan-bulan ke operator. Operator itu sebagai penasihat teknis Bapak Ibu saja. Bapak Ibu pengen pertimbangan proktor begini-begini. Nah, ketika sudah mengambil keputusan dan keputusan itu tidak bisa diubah lagi di ANPK, maka apapun masalahnya kita hadapi bersama. Kalau internet mati, listrik mati, server down, itu masalah kita hadapi bersama. Nah, tadi sudah dijelaskan sistem komunikasinya. Jadi Bapak Ibu kalau di sekolahnya ada problem, cukup melapor ke kecamatan. Kecamatan tidak bisa diselesaikan, lapor ke kabupaten. Tidak bisa diselesaikan kabupaten, provinsi sampai pusat. Nah, kalau orang pusat sudah bilang sabar, tunggu ya kita tunggu. Karena tidak bisa juga dikambing hitamkan ke proktor. Nah, ini sering terjadi, tidak ditampung, tapi di tetangga tampung. Beberapa kepala sekolah
selalu dikambing-hitamkan orang lain. Jadi kami mengajak, setelah keputusan itu diambil, ayo kita hadapi, kita cari solusinya bersama-sama. Nah, makanya kami kadang kan sering berkomunikasi dengan proktor nih Pak Adil di grup WA. Kami gampang juga. Ini proktor udah sepengetahuan kepala sekolah atau belum? Nah, ini kami gampang juga. Tapi kalau nggak dilayani, waktu udah mulai. Apakah mandiri atau online itu sudah dikomunikasikan dengan Kepsek? Nah, dan ada kasus setelah diokekan, Kepseknya lagi WA gitu. Oh berarti nggak ada sinkron ini proktor dengan kepala sekolah. Nah, saya yakin kalau dari awal udah beda persepsi, itu di hari H pasti jurang apanya sangat banyak, jurang masalahnya. Jadi pertama, teman-teman proktor mohon apapun keputusan koordinasikan dengan Kepsek. Nah, biarkan kepala sekolah mengambil keputusan. Terserah keputusan itu nanti bermasalah atau tidak, biarkan kepala sekolah yang mengambil keputusan. Karena penanggung jawabnya kepala sekolah. Jadi jangan kalau teman-teman lebih tahu dari Kepsek, terus teman-teman lupakan Kepsek, jangan juga. Tetap disampaikan, dikomunikasikan. Kalau ada masalah, Kepsek yang penanggung jawab. Nah, itu yang pertama. Jadi selama data-data ini kami komunikasi dengan proktor, kami gampang juga. Karena secara apa kan kita tidak minta ke Kepsek surat pernyataan pelaksanaan AMDK, status apa, moda apa, penumpang kemana. Nah, seharusnya secara administrasi itu yang kami kumpulkan ke dari kepala sekolah. Tapi itu waktunya nggak bisa. Nah, kami mengandalkan proktor dengan harapan Bapak Ibu udah satu suara dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, kalau sekolah menumpang, nah ini menumpang tadi, mohon izin angkat tangan lagi Bapak Ibu, status iklan publiknya sekarang yang menumpang, mohon angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, tadi 14 dan naik. Oke, yang menumpang tadi 14. Yang mandiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 14 Mbak. Oke, 50-50. Bapak Ibu, yang mandiri ini dia tidak bisa ditumpangi. Nah, kira-kira mandiri dan ditumpangi siapa? Nah, cuma 2. Ada 16 sekolah mau numpang kedua. Nah, ini nggak masuk akal. Jadi situasi kata sekarang, kalau Bapak Ibu menumpang ke SD hanya 2 di Tampung yang bisa ditumpangi. Maka alternatifnya Bapak Ibu menumpang ke SMP atau ke SMA atau ke SMK. Nah itu boleh. SMA dari SMP. Mandiri lah. Mandiri. Usahakan aja mandiri. Berarti ditukar nanti. Usahakan. Tinggal lagi Bapak Ibu suruh buka kunci deh masuk. Berapa biaya yang kami keluarkan untuk menumpang. Nah, gambaran umumnya biayanya adalah biaya proktor, biaya teknisi, biaya pengawas, biaya konsumsi. Itu biaya minimal itu Pak untuk menumpang. Tentu ruangannya nggak dibersihkan. Tentu ada pula uang keamanan. Nah itu biaya-biaya itu nanti kita buatkan estimasinya, standarnya dari sini sampai sini. Nah tinggal sekolah dengan penumpang dengan sekolah ditumpangi
negosiasi. Pak kami tolong sini boleh Pak. Kalau enggak kami cari topik lain. Adalah kami di sekolah bisa juga. Dan sekolah yang kedua tadi 19 dengan berapa tadi? 38 itu wajib menerima sekolah menumpang. Tidak boleh menolak. Wajib dia menerima. Atau SMP wajib dia menerima. Bayar SMP tapi nggak mau dia di orang SD menumpang. Itu boleh laporkan ke dinas, nanti kita sampaikan ke kepala sekolahnya wajib menerima. Itu pasti. Jadi dari gambaran tadi, Bapak Ibu tentu sudah punya kalkulasi tersendiri untuk dana pos tahap 3 ini. Mengenai sarana yang mau dibeli, mengenai jasa, mengenai pelaksanaan ANBK itu baru secara teknis. Bapak Ibu belum lagi nyinggung ke siswanya, ya kan? Siswanya tentu mau ditry atau enggak. Nanti anak itu belum pernah pegang keyboard, cara jawabnya gimana Pak? Apa yang mau ditekan? Apa yang mau diketik? Karena ANBK SD ini memang potensinya masalahnya besar. Anak belum familiar dengan peralatan laptop dan cara jawabnya nggak pilihan ganda. Cara jawabnya banyak, ada salah 5 cara menjawab. Pertama pilihan ganda, kedua esai singkat, ketiga benar salah, keempat menjodohkan, kelima saya lupa. Nah itu karena harus familiar menggunakan mouse, ini ditarik ke sini. Benar salah ini. Satu lagi pilihan gandanya kan, kalau pilihan ganda yang benar pasti 1. Kalau ini yang benarnya bisa lebih dari 1. Nah nanti anak, oh cihek boleh dijawab ya kan? Padahal boleh 3, boleh 4, boleh 1. Dan tipe soal, kalau pilihan ganda di kertas kan sudah dicetak ya Pak ya. Kalau nomor 10 benar, nomor 11 soalnya itu karena sudah dicetak. Tapi kalau dia komputer, kalau nomor 10 benar, maka level soal nomor 11 naik. Jadi pokoknya level 3, soal nomor 10 level 3 benar, maka nomor 11 naik. Benar lagi, levelnya naik lagi. Penalarannya naik. Ketika dia salah, maka dia turun lagi. Nah, jadi dia apa istilahnya itu? Memang menguji kemampuan anak itu sampai di mana. Benar naik sampai anak itu nggak bisa lagi jawab. Nanti turun lagi, benar lagi naik lagi deh. Nah, kalau soal di kertas itu benar salah soalnya tetap itu, tetap level itu. Nah, kalau komputer tidak.